Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Shirley dalam program Ada Apa Sih? Ada apa sih? Teman-teman, beberapa waktu terakhir ini Shirley mengamati topik self-improvement yang marak dibicarakan di sosial media. Dan salah satu yang paling banyak Shirley temui adalah tentang self-love atau mencintai diri sendiri. Dan ternyata self-love ini juga menjadi masalah bagi sebagian anak muda hari ini. Padahal menurut para psikolog, self-love adalah kemampuan yang wajib kita miliki, terutama sejak usia muda. Nah, makanya Shirley dan tim mencoba untuk membuat video ini yang semoga bisa memberikan perspektif baru kepada kita semua ya. Dan seperti biasa teman-teman, di video adaptasi kali ini kita akan membahas dari 3 ide utama. Pertama, apa itu self-love? Mengapa kita harus mencintai diri kita sendiri? Dan yang ketiga, bagaimana cara bijak mencintai diri kita sendiri? Teman-teman, ayo kita mulai dari apa itu self-love. Sebenarnya ada banyak sekali definisi self-love. Ada yang memandang bahwa self-love adalah kemampuan untuk memprioritaskan diri sendiri. Ada yang mendefinisikan self-love sebagai percaya pada diri kita sendiri. Atau ada juga yang memaknai self-love sebagai berbaik hati pada diri sendiri. Yang sebenarnya semua definisi itu nggak ada yang salah teman-teman. Tapi berdasarkan riset yang Shirley dan tim lakukan, setidaknya ada 2 definisi self-love yang bisa kita jadikan sebagai dasar pembahasan dalam video ini. Yang pertama adalah definisi dari Deborah Khosaba dari Hardiness Institute yang mendefinisikan self-love sebagai sebuah keadaan di mana kita menghargai diri kita sendiri. Ketika kita mampu melakukan tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, spiritual, dan psikologis. Nah, menurut Shirley, definisi yang ditawarkan oleh Deborah ini cukup lengkap karena dia menyiratkan bahwa self-love bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik saja, tapi juga kebutuhan batin secara psikis yang selama ini mungkin sering kita lupakan. Definisi yang kedua, Shirley dan tim ambil dari Jeffrey Borenstein. Dia adalah seorang presiden sekaligus CEO Brain and Behavior Research Foundation dari New York. Borenstein menuliskan bahwa self-love dapat dimaknai dalam 3 hal. Yang pertama, self-love adalah kondisi di mana kita menghargai kebahagiaan dan kesejahteraan kita sendiri. Yang kedua, self-love adalah menjaga kebutuhan kita sendiri dan tidak mengorbankan kesejahteraan kita untuk menyenangkan orang lain. Dan yang ketiga, self-love adalah tidak menerima sesuatu yang tidak pantas untuk kita dapatkan. Dari 2 definisi tadi, kita bisa simpulkan bahwa self-love adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri atau self-acceptance, dan bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri atau self-respect. Namun teman-teman, sebagian dari kita mungkin pernah mendengar bahwa orang yang melakukan self-love dinilai sebagai orang yang narsis atau bahkan orang yang sombong. Banyak ungkapan-ungkapan seperti, wah gaya banget sih self-love segala. Aduh, sok-sok self-love, narsis banget deh. Mungkin kita pernah mendengar ujaran-ujaran seperti itu. Sekilas mungkin self-love terkesan sama dengan narsistik dan sombong teman-teman. Padahal ketiganya adalah hal yang berbeda. Self-love atau mencintai diri sendiri adalah kemampuan kita membahagiakan diri tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Hal ini tentu berbeda dengan narsisme yang identik dengan perilaku membandingkan diri dengan orang lain agar merasa bahwa diri kita lebih baik. Self-love juga tidak sama dengan sombong atau selfish. Meskipun keduanya sama-sama mengutamakan diri sendiri, tapi mencintai diri sendiri tidak lantas membuat kita menjadi orang yang egois atau mau menang sendiri. Nah, Shirley nggak akan membahas narsisme dan selfish dalam video ini. Mungkin kita akan membahasnya di kesempatan berikutnya ya. Oke, kita balik ke self-love. Pusat dari self-love adalah diri kita sendiri dan segala kebutuhan kita. Tapi pada akhirnya kita juga harus menyadari bahwa mencintai diri sendiri juga membutuhkan kebijaksanaan. Kita harus jeli agar mencintai diri sendiri tidak berubah. Jadi menjadikan diri kita sebagai pusat perhatian orang lain atau self-centered. Kita juga harus hati-hati teman-teman, agar self-love tidak membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Dengan kata lain, belajar untuk mencintai diri sendiri juga harus belajar mengendalikan diri. Kita harus memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Tapi percayalah, bahwa mencintai diri sendiri dengan bijak tidak akan menghilangkan esensi kebahagiaan yang seharusnya kita miliki dan rasakan. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita perlu mencintai diri sendiri. Alasan yang pertama yaitu happiness. Berbagai penelitian membuktikan teman-teman
bahwa orang yang bisa mencintai dirinya sendiri akan lebih mudah mendapat dan merasakan kebahagiaan dalam dirinya. Robert Morley dalam bukunya The Secret of Happiness bahkan menuliskan, "To fall in love with yourself is the first secret to happiness." Hubungan antara self-love dan kebahagiaan ini juga diungkap oleh Simi Psychological Group Amerika Serikat bahwa ternyata kebahagiaan kita bergantung pada bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Teman-teman bayangin, kalau diri kita aja sudah menganggap sepele diri kita sendiri, kita menganggap diri kita adalah orang yang gagal, kita sering overthinking, kita akan merasa cemas terus-menerus, ngerasa stres berlebihan, dan pada akhirnya kita nggak akan bahagia. Untuk itu rasanya nggak ada alasan untuk kita tidak mencintai diri kita sendiri. Tapi teman-teman, mencintai diri sendiri bukan berarti mendatangkan kebahagiaan sepanjang waktu. Namun teman-teman, sebagaimana manusia biasa, hidup kita pasti naik turun. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita marah, ada kalanya kita kecewa, dan ada kalanya juga kita bahagia. Nah teman-teman, dengan kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita bisa melawan hal-hal negatif yang bisa merenggut kebahagiaan kita. Salah satunya adalah membandingkan diri dengan orang. Sebagaimana mantan Presiden Amerika, Teddy Roosevelt, pernah mengatakan bahwa comparison is thief of joy. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Dengan kita bisa mencintai diri kita sendiri, setidaknya kita meng-acknowledge dari mana kita berasal. Alasan yang kedua adalah confident. Teman-teman, ada nggak yang saat ini sedang merasa kurang percaya diri? Apalagi setelah kita semua masuk dalam proses digitalisasi, salah satu waktu kita habis di sosial media. Sadar atau tidak sadar teman-teman, sosial media membuat segala sesuatu tampak begitu sempurna. Mengesankan bahwa semua orang yang berada di sana selalu bahagia, memiliki banyak pencapaian, dan seakan gak ada momen gagal dan sedih dalam hidupnya. Teman-teman, kemegahan dan kesempurnaan yang ditawarkan sosial media justru membuat kita sering jadi insecure, kurang percaya diri, dan sering bandingin diri dengan orang lain. Atau ada nggak dari kita yang saat ini sedang merasa tergantung pada orang lain? Misalnya, kita merasa pede untuk pergi ke tempat umum jika bersama X. Atau kita merasa pede untuk berbicara di depan banyak orang jika ditemani oleh A. Sadarkah teman-teman bahwa ini adalah kondisi yang bernama Self-Love Deficit Disorder atau SLDD, yaitu ketergantungan pada orang lain karena kita tidak mencintai diri sendiri. Dan tahukah teman-teman, bahwa seringkali penyebab kita tidak pede atau kurang pede adalah bukan karena kita tidak memiliki potensi apa-apa, tapi karena kita tidak mencintai diri sendiri, sehingga kita tidak melihat potensi atau keunggulan apapun yang ada dalam diri kita. Karenanya, menurut Shirley, kita semua perlu mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri membuat kita setidaknya mau meng-acknowledge siapa kita di awal dan mau terus mengembangkan diri, mengembangkan potensi kita ke titik maksimalnya kita. Mungkin kita tidak memiliki prestasi segemilang orang-orang di luar sana, tapi dengan mencintai diri sendiri, kita percaya bahwa kita selalu memiliki potensi untuk digali. Mungkin materi yang kita punya tidak semewah apa yang orang lain miliki, tapi dengan mencintai diri sendiri, kita percaya dengan apa yang kita miliki mampu memberikan manfaat seluas-luasnya. Pada intinya, self-love mencegah kita dari menjustifikasi diri dalam ketidaklayakan. Dengan mencintai diri sendiri, teman-teman, kita menjadi lebih sadar dan paham bahwa kita memiliki kelebihan yang bisa terus dikembangkan. Alasan ketiga adalah self-growth. There is no self-growth without self-love. Diri kita nggak akan bertumbuh tanpa kita mencintai diri kita sendiri. Bayangkan, jika ada dua orang yang sama sedang berjuang menuju mimpinya. Menerima kelebihan dan kekurangan diri adalah bagian dari self-awareness, dan hanya mereka yang kenal dengan siapa dirinya yang akan bisa terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Mengetahui kekurangan dan kelebihan kita adalah cara kita untuk memunculkan kekuatan dan melihat potensi diri. Sebetulnya peluang apa yang masih bisa kita eksekusi untuk kita bisa terus bertumbuh. Kemudian pertanyaannya adalah gimana cara kita mencintai diri kita sendiri. Nah, lewat video ini teman-teman, Shirley pengen berbagi 5 tips agar kita bisa semakin mencintai diri kita sendiri. Tips yang pertama adalah acceptance. Teman-teman, pernah nggak kita memandang diri kita sebagai orang yang serba kekurangan? Ketika diajak foto bersama teman-teman misalnya, kita berpikir ternyata saya tidak secantik mereka ya. Ketika semua orang merayakan pencapaiannya, kita justru merasa rupanya saya tidak bisa apa-apa ya. Atau ketika semua orang sibuk mengembangkan passionnya, kita dengan putus asa mengatakan saya tidak punya bakat apa-apa.
Kurang percaya diri itu sesuatu yang wajar kok teman-teman, tapi bukan berarti kita harus memeliharanya secara terus-menerus. Selalu merasa kurang dan tidak layak hanya akan membuat kita benci dan marah pada diri kita sendiri. Melihat diri sebagai orang yang serba kekurangan juga rentan membuat kita merasa selalu tersaingi. Atau lebih parahnya lagi, semua itu menumbuhkan mindset putus asa dalam diri kita. Seperti, jika dia cantik, maka berarti saya tidak cantik. Jika dia berhasil, maka sudah pasti saya gagal. Sally yakin kita pernah mengalami kondisi seperti ini, bahkan Sally pribadi pernah mengalaminya. Namun pertanyaan kuncinya adalah, kapan kita mau mengakhirinya? Kapan kita akan berhenti melihat diri kita dalam bingkai ketidaklayakan? Daripada kita bertanya, mengapa kondisi saya seperti ini? Bukankah akan jauh lebih baik jika kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan dengan diri saya ini? Kita fokus pada solusi, bukan terus berputar-putar pada masalah. Yang kedua adalah teman-teman bisa membuat gratitude journal. Dari namanya, teman-teman mungkin sudah bisa menebak apa isinya. Ya, gratitude journal adalah catatan yang berisi hal-hal yang layak untuk kita syukuri setiap harinya. Kenapa kita perlu membuat catatan atau jurnal ini? Alasannya simpel, karena kita perlu untuk mensyukuri apa yang kita miliki hari ini. Mensyukuri apa yang kita terima, mensyukuri apa yang kita dapatkan, mensyukuri apa yang kita pelajari. Karena the more we learn, the more we earn, the more we return. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mendapat, dan semakin banyak juga ke depannya kita bisa memberi. Nah, gimana cara kita membuat gratitude journal? Caranya sangat sederhana. Kita bisa meluangkan waktu 10-15 menit, boleh di pagi hari, boleh di malam hari, dengan menulis minimal 3 hal yang harus kita syukuri di hari itu. Dan itu nggak harus hal-hal besar, hal-hal simpel seperti terima kasih karena kita masih bisa bernafas hingga pagi ini, atau hari ini kita bersyukur karena masih bisa melihat dengan jelas, karena hari ini kita bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, dan seterusnya. Menurut Berkeley Wellbeing Institute, dengan menulis jurnal seperti ini akan membuat kita fokus dengan hal-hal baik dan positif yang ada di sekitar kita. Ini membuat kita jauh lebih bisa mencintai diri kita sendiri. Tips yang ketiga adalah berbuat baik pada diri sendiri. Teman-teman, berbuat baik pada diri sendiri bukan berarti kita memanjakan diri kita secara berlebihan atau membenarkan kesalahan yang kita lakukan. Berbuat baik pada diri sendiri adalah melihat dan memperlakukan diri selayaknya tanpa menghakimi. Misalnya, ketika kita gagal meraih sesuatu, teman-teman bisa jadi yang gagal bukan kita seutuhnya, tapi ada strategi atau cara yang kurang tepat yang harus kita perbaiki. Untuk itu kita tidak mengeksploitasi masalah secara berlebihan, namun fokus pada keputusan untuk memperbaiki strateginya ke depan. Berbuat baik pada diri sendiri juga bisa berupa menetapkan batasan yang bisa melindungi diri kita. Melindungi diri kita dari lingkungan pergaulan yang negatif, menjauhkan diri kita dari orang-orang yang mengajak kita untuk berbohong, lingkungan yang mengajak kita untuk melukai orang lain, atau lingkungan yang diskriminatif terhadap diri kita. Yakinlah bahwa kita berhak tinggal dan kita berhak berada di lingkungan yang positif demi kebaikan diri kita. Cara yang keempat adalah digital rethink. Teman-teman, sebagian besar dari kita, terutama anak muda, pasti memiliki akun sosial media. Benar nggak? Banyak yang bahkan memiliki lebih dari satu. Coba kita lihat kembali isi sosial media kita, teman-teman. Siapa yang kita ikuti, apa yang ada di dalamnya, dan yang lebih penting, apa pengaruh yang kita dapatkan dari sosial media itu terhadap diri kita. Suka atau tidak suka, sosial media menawarkan banyak hal yang sering membuat kita terpukau. Kita bisa mengikuti public figure yang barang-barangnya branded, harganya puluhan hingga ratusan juta misalnya. Kita juga bisa menemukan orang yang gemar menunjukkan kesehariannya. Ini bukan tentang benar salah dan tidak bermaksud menghakimi mereka yang melakukan semua itu. Karena kabar baiknya, hal ini bisa membuat kita terpacu untuk melangkah maju. Tapi kabar buruknya adalah tidak semua dari kita bisa melihat fenomena ini dengan pandangan yang positif. Terus-terusan melihat kehidupan orang lain di sosial media dapat membuat kita membandingkan diri kita dengan mereka. Dampaknya adalah kita akan terus merasa kurang dan selalu tidak puas. Bahkan bisa jadi kita akan terus membandingkan diri dengan orang lain. Kita punya pilihan untuk mengikuti orang-orang yang membuat kita jauh lebih sehat dan merasa berdaya, atau justru sebaliknya. Mental Health Foundation dari United Kingdom juga menilai bahwa digital rethink bukan hanya persoalan apa dan siapa yang kita lihat tanpa proses filter, tapi bagaimana kita bisa membatasi penggunaan sosial media secara bijak dan sesuai kebutuhan kita. Yang kelima adalah positive self-talk, yaitu kita berdialog dengan diri kita sendiri. Aneh nggak?
Bagi kita yang sulit mencintai diri sendiri, teman-teman, melakukan positive self-talk dapat menjadi salah satu solusinya. Kita bisa ngasih afirmasi positif, lalu kita tanya nih, hal apa aja yang bisa membuat kita merasa layak untuk dihargai, layak untuk bahagia, dan layak untuk dicintai. Hal-hal sederhana seperti apa yang kita sukai dari diri kita, apa yang bisa kita banggakan dari diri kita, atau hal baik apa yang bisa kita lakukan hari ini dan ke depannya. Dengan kita berdialog semacam ini, maka secara perlahan kita akan menemukan titik-titik yang menjadi keunggulan kita, hal yang bisa kita banggakan, serta potensi yang bisa kita kembangkan. Hal-hal ini tidak melulu berupa sesuatu yang bernilai besar, bahkan sesuatu yang bersifat kecil sekalipun, seperti kita bangga dengan diri kita yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Kalau ada yang bisa dikerjakan sekarang, kenapa harus nanti? Positive self-talk ini mungkin terdengar sepele bagi sebagian orang, dan gak apa-apa karena gak ada 100% cara yang harus kita copy-paste sama. Namun setidaknya ini bisa menjadi langkah kecil yang bisa membantu kita semua lebih mencintai diri kita sendiri. Nah, itu dia 5 tips dari Sherly, semoga bermanfaat untuk teman-teman bisa meningkatkan self-love teman-teman. Sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.